warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Fadilatul Mukarram Ustaz Ahmad Bukhari dan Ustaz Abdul Khalid, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah SWT. Amin ya Allah. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan inayahnya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah bapak ibu-ibu besok akan tinggalkan tanah air menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah ini beda suasana hatinya dengan manapun juga di muka bumi ini. Saya yakin bapak ibu-ibu pernah sering keluar negeri, tapi mohon maaf, silahkan rasakan suasana hatinya akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja tuh. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna. Mohon maaf bapak ibu-ibu yang namanya umroh, paket ini sekitar 10 harian. Tapi yang namanya beresin koper tuh gak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin baju, digoreng lagi, dimasukin lagi. Untungnya koper besarnya sudah dibawa kemari. Kalau nggak dibawa kemari, begitu pulang manasik dibongkar lagi pasti. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak ke Amerika selamatan? Tapi kalau umroh, haji, pada selamatan. Nah, para jemaah rahimakumullah, bahkan mohon maaf ketika akan berangkat umroh tuh hati tuh deg-degan, rasa takut tuh muncul. Bahkan kadang-kadang orang yang pernah haji, orang yang pernah umroh suka nakut-nakuti. Kata mereka, kalau di situ kamu mukul, di sana dipukul. Kalau di situ kamu nyubit, di sana dicubit. Makanya banyak jamaah mau pergi umroh pada stres. Kenapa? Sebabnya takut dibalas. Maaf bapak ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah baperan model kayak saya.
Tidak pernah, karena itu tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan pada saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah, satu dosa dibayar satu bisul aja. Saya yakin kita bisulan semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa muncul rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir? Karena ternyata setiap orang yang datang ke Mekah itu disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram itu Bapak Ibu, bukan assalamualaikum. Salam tanah haram itu tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa talbiyah ini kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawabannya itu ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya masuk tanah haram. Malaikat jawab, labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, walaupun bajunya sudah dia ganti dengan pakai baju ihram, dia mulutnya pun bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, badannya ada di tanah suci, tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, awalilah langkah ke tanah suci ini dengan permohonan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan sholat sunnah taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampunan padanya. Lalu Bapak Ibu besok sebelum Bapak Ibu berangkat menuju ke bandara, laksanakanlah sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Bagaimana sholat sunnahnya para jemaah rahimahullah? Sebelum berangkat Bapak Ibu dari rumah, silakan sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sama-sama. Sunnatan lis-safari rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa boleh menggantinya dengan membaca Qul-hu. Kenapa Bu? Sama aja. Maaf tadi pagi saya ngisi majelis taklim di sebuah majelis taklim. Mohon maaf, nenek-nenek di majelis taklim itu gak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qul-hu hafal. Nah, para jamaah rahimahullah, insyaallah Bapak Ibu besok akan terbang dengan EK 357 Emirates 357 yang insyaallah akan terbang pada jam 5.40 sore. Karena itu Bapak Ibu mohon 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di bandara. Jam berapa Ustaz? Ya paling lambat jam 2-an sudah di bandara. Di mana Ustaz bandaranya? Di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Ustaz, yang namanya Terminal 3 itu kan gede. Di mana kita kumpulnya, meeting point-nya? Bapak-bapak, ibu-ibu sampai di Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Apa? Kalau sudah ketemu restoran Sate Khas Senayan, kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Di mana? Di depannya. Para jemaah rahimahullah, besok boarding pass akan dibagikan, paspor akan dibagikan.
Dan untuk Emirat ini Bapak Ibu mohon maaf, jamaahnya harus profiling sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipanggil oleh petugas NRA, disuruh melihat bagasinya masuk, sekaligus dapat boarding, deketan apa enggak tuh duduknya di situ. Jadi tidak di check in dulu semuanya, tapi langsung profiling masing-masing. Sehingga tag bagasi dipegang masing-masing. Insya Allah jam 5.40, jam 17.40 Bapak Ibu akan terbang menuju ke Dubai. 17.40 waktu Jakarta itu belum waktu maghrib. Karena itu tolong jangan sholat maghrib dulu. Di Jakarta ini maghribnya jam 18.20. Kenapa demikian? Karena kemarin kejadian pas mau naik pesawat ada jamaah yang tertinggal. Sholat dulu. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat maghrib Pak Ustaz. Jakarta belum masuk maghrib, maghribnya jam 18.40. Gak apa-apa Ustaz, anak SD sebelum bel sekolah dari kelas duluan jadi lagi mulai malam. Nah para jamaah rahimakumullah, untuk sholat maghrib dan isya tidak usah di atas pesawat. Di mana pesawatnya? Di mana sholatnya? Nanti begitu sampai di Dubai sekitar jam 11-an sholat dan jamaah takhir. Cuma masalahnya kalau untuk menjamak takhir itu niatnya harus di waktu yang pertama. Naik pesawat masuk waktu maghrib, niatkan di hati, saya mau sholat maghrib di jamak takhir di waktu isya. Sampai di Dubai nanti Bapak Ibu bisa sholat maghrib dulu baru kemudian isya, boleh isya dulu baru kemudian maghrib. 8 jam Bapak Ibu akan terbang di atas pesawat. Dan begitu sampai di Dubai, para jamaah rahimakumullah tolong selalu bersama. Kenapa saya anjurkan selalu bersama? Karena yang namanya Dubai itu bandaranya gede banget. Jadi kalau gede itu biasanya. Tapi kalau gede banget berarti banget gitu ya. Karena kali itu mohon maaf Bapak Ibu pakai seragam NRA supaya gampang identifikasi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, mohon maaf kadang-kadang yang namanya imigrasi di Dubai itu harus pakai kereta lagi. Makanya sangat gede banget betul. Pak, Bu, tolong juga nanti begitu pulang kan transit di Dubai, tolong Bapak Ibu pakai kacamata kuda. Kenapa pakai kacamata kuda? Kan sudah pakai kacamata biasa. Karena yang namanya Dubai jamaah rahimakumullah mall, bandaranya tuh mall. Kalau nggak pakai kacamata kuda, lihat kanan ada diskon, lihat kiri ada sale, takutnya nyangkut di situ. Apalagi yang namanya bandara Dubai itu silent airport, nggak ada yang teriak-teriak, banjar, nggak ada yang mau makumah, semuanya diam. Tuh yang mau makumah. Bapak Ibu setelah imigrasi, Bapak Ibu ketemu koper, maaf di Dubai itu nggak ada porter. Jadi ambil masing-masing, bawa masing-masing. Untungnya kopernya dari Jakarta, jadi masih kosong. Coba kalau ke Dubai nanti dari Madinah Mekah itu koper pada hamil. Para jamaah rahimakumullah langsung keluar, insya Allah ada yang nunggu dan insya Allah akan langsung ke hotel di Dubai insya Allah. 2 malam Bapak Ibu akan di Dubai. Jamaah rahimakumullah, baru hari ketiganya tanggal 29 Bapak Ibu akan terbang ke Madinah insya Allah para jamaah rahimakumullah. Dari Dubai ke Madinah sekitar 2,5 jam. Nah, jamaah rahimakumullah di Madinah selesai proses imigrasi, Bapak Ibu akan ketemu koper. Koper di Madinah besok tidak usah diambil. Kenapa? Nanti akan kita handle semuanya. Bagaimana dong? Langsung keluar aja. Di luar kita jamaah rahimakumullah sudah ada bis, nunggu kita di bis jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu nanti koper akan diatur masuk ke bis. Insya Allah dari bandara menuju hotel di Madinah itu jaraknya sekitar setengah jaman. Menuju ke hotel di Madinah, Bapak Ibu tolong nanti perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad.
Mau pakai Sayyidina sholawatnya boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa kan saya sampaikan begini? Karena mohon maaf, saya sering ceramah di masjid-masjid di Jabotabek. Mohon maaf, yang namanya di masjid itu ternyata banyak yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Saya pernah masuk masjid, masjidnya ditutup, sholat gak bisa di dalam. Saya tanya sama tukang ojek yang mangkal, abang kenapa ini kita nggak bisa sholat di dalam? Dijaga, nggak boleh masuk. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini masjid ditutup sengaja. Kenapa sebabnya? Karena tadi pagi ada yang berantem di masjid. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, mereka pada berantem berebut Sayyidina. Serem Pak Haji. Tapi Pak Haji, untung saya mah gak pernah sholat. Nah para jemaah Allah, begitu sampai di perbatasan tanah haram Madinah, kita sama-sama munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita munajat, Bapak Ibu silahkan ngomong di hati, ya Allah, depan saya kubur Nabi hamba, depan saya tanah haram Madinah Munawwarah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya, tapi saya datang kemari karena cinta saya pada Rasulullah. Lalu sama-sama kita bersalawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Terus baca sholawat ini sampai di hotel. Sampai di hotel Bapak Ibu di Al-Madinah, koper besar tidak usah diambil, koper kecil bawa masing-masing ke kamar. Koper besar insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, yang terpenting di Madinah itu adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Dan ziarah ke makam Nabi ini kapanpun juga bisa. Nanti ustadz akan mengantar Bapak Ibu untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Cuman saya ingatkan khususnya buat bapak-bapak, kalau ziarah ke makam Nabi, kalau sholat di Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimahullah, kita ziarah ke makam Nabi ini kata Nabi, manzaroni ba'da mamati. Siapa orangnya yang berziarah kepada aku setelah aku wafat, faka'anna mazaroni fi hayati. Itu seakan-akan menziarahi aku ketika aku masih hidup. Karena itu jamaah rahimahullah, tolong Bapak Ibu siapkan hati kita ketika ziarah ke makam Rasulullah. Nah, kita akan lewat lorong kubur Nabi. Nah, begitu sampai di depan kubur Nabi, kita ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi
haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak yang apa para jemaah rahimakumullah, minimal Bapak Ibu ketika lewatin kubur Nabi ucapkan salam. Salam inilah yang disampaikan Allah pada Rasulullah ketika mi'rajnya. Dalam salawat yang sungguh kita sering dengar, wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Salamnya bagaimana? Minimal assalamu alaika ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab sama Nabi. Tapi sayang kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Kenapa nggak bisa dengar lagi jemaah rahimakumullah? Karena ternyata alamnya beda. Orang yang mati bisa dengar kita, tapi kita nggak bisa dengar mereka. Kalau bisa dengar jemaah rahimakumullah bahaya. Bapak-bapak pulang manasik ini malam, rumahnya lewat kuburan baca salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Tiba-tiba dia jawab, waalaikumsalam. Insya Allah kabur semuanya. Karena itu Bapak Ibu yakinlah Nabi jawab. Nah karena saya yakin Nabi jawab, habis ucapkan salam itu saya pun suka bicara sama Rasulullah. Ya. Bapak Ibu mau ngomong seperti saya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ngomongnya bagaimana? Ya Rasul, ini saya Helmi umat engkau. Umat engkau yang belum pernah lihat wajah engkau. Umat engkau yang ditakdirkan terlahir jauh dari masa engkau. Umat engkau yang tinggal jauh dari tempat engkau, wahai Rasulullah SAW. Izinkan saya datang kemari ke kubur engkau karena cinta saya kepada engkau, wahai Rasulullah SAW. Nah, para jemaah rahimakumullah, selesai ucapkan salam di depan kubur Nabi, Bapak Ibu silahkan langkah selangkah dari makam Rasulullah. Selangkah dari makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah dari makam Abu Bakar ada makam Umar. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Bapak Ibu, silahkan Nabi bicara. Ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Saya kalau mati ya Allah tak akan pernah bisa dimakamkan di samping makam Nabi. Tolong ya Allah, keistiqomahan yang kau berikan pada Abu Bakar, berikan kepada saya. Kesabaran yang diberikan kepada Umar, tolong berikan kepada saya, sehingga saya berada dalam barisan Rasulullah SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah hebatnya Rasulullah. Bapak Ibu kalau lihat kubur-kubur makam raja-raja di Indonesia, kiri kanan makam raja pasti makam anak istrinya, betul? Tapi maaf, kubur Nabi ternyata sampingnya bukan kubur anaknya Fatimah. Walaupun Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, sebelum Umar meninggal dunia, sekitar 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal. Tapi maaf, makamnya tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar juga. Kalau sholat di Masjid Nabawi, kalau sholat di Masjidil Haram, jangan bawa-bawa kalkulator. Kenapa? Karena habis sholat hitung pahala. Kalau ngitung pahala terus, ada jamaah yang pulang dari umroh gak mau sholat lagi. Ditanya Pak Haji, kenapa gak pernah sholat lagi? Tenang Pak Ustadz, saya sudah punya deposito. Urusan pahala kita kembalikan kepada Allah. Bapak Ibu akan 3 malam di sana di Madinah, bisa di
akan tinggal malam di Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Dimulai dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Bapak Ibu akan Jumatan di Madinah insya Allah. Satu catatan Madinah. Madinah, Dubai, Makkah sekarang sedang musim dingin. Udaranya sekitar 18 derajat, sekitar 20 derajat, sekitar 24 derajat, sejuk. Karena musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Konsekuensi dari siang pendek, malamnya panjang, subuhnya di Madinah itu jam 6 pagi. Jadi Dubai di Madinah itu azan subuh jam 6. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah gak kesiangan. Kalau di Madinah kalau masih kesiangan juga, Allahu Rabbi, emang keblok yang mau makhluk gitu kan. Dua Bapak Ibu, imam di Masjid Nabawi hari Jumat subuh itu suka membaca surat As-Sajdah. Dan ketika dia membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imamnya akan takbir Allahu Akbar, bukan untuk ruku tapi langsung sujud. Habis sujud, imam bangun lagi melanjutkan bacaannya. Kenapa kok langsung sujud? Karena itu ayat-ayat sajadah. Kalau Bapak Ibu membaca ayat sajadah, sunnah sujud. Imam yang membaca, sunnah sujud. Makmum yang mendengar, sunnah sujud. Nah sayangnya di Indonesia jangan dilaksanakan. Jadi begitu imam berkata Allahu Akbar, makmumnya orang Indonesia nyangkanya ruku. Allahu Akbar ruku. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat aja sajadah. Kiri kanannya sujud semuanya. Pas dia ruku sendirian yang lain sujud, orang Indonesia bingung lagi ruku. Nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok. Pas nengok mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian kayak begini. Kalau imam subuh besok hari Jumat membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat alif lam mim, oh imam pasti membaca surat As-Sajdah. Laksanakan sujud tilawah. Imam sujud, makmum sujud. Tidak sujud, batal sholatnya. Sujudnya Ustaz baca doa apa? Doanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz apa? Baca tasbih subhanallah. Ustaz bingung, diam. Karena yang wajib bukan baca doa tapi sujud. Ibu-ibu silakan ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Bapak maaf, di Jakarta masjid penuh itu kalau sudah adzan. Di Masjid Nabawi 10:30 sudah ditutup itu masjid karena sudah penuh di mulai kota. Insya Allah di Madinah akan ziarah keliling kota Madinah. Bapak ibu-ibu, jadi urusan oleh-oleh saya anjurkan di Madinah. Kenapa di Mekah nanti gak ketemu lagi toko? Ya kan? Di Madinah apa? Ibu-ibu berangkat zuhur gak bawa apa-apa. Selesai sholat zuhur pulang ke hotel bawa kresek. 3 hari di Madinah, insya Allah sudah penuh itu koper. Nah, kalau belum cukup juga, tenang aja, masih ada Tamrin City. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu, hari Sabtu Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Hari Ahad Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Bu, jam berapa kita tinggalkan kota Madinah? Insya Allah ba'da zuhur. Nah kalau ba'da zuhur kita tinggalkan kota Madinah, pagi apa yang dikerjain? Pagi itu pamitan. Pamitan sama siapa? Sama Rasulullah. Pak, Bu, datang ke Madinah itu datang ziarah ke makam Nabi, bukan ke siapa-siapa.
Karena itu kalau pulang pamitan. Kalau kita datang ke rumah orang, pulangnya nggak pamitan, sopan nggak kira-kira? Nggak sopan. Karena itu tolong subuh-subuh hari Sabtu, hari Ahad, mohon maaf, Bapak Ibu akan dibawa ke belakang Masjid Nabawi, ke belakang kubur Nabi, ucapkan salam, lalu silahkan pamitan masing-masing. Pamitannya bagaimana? Bapak Ibu setelah bersama-sama masuk ke masjid, sholat duha. Habis sholat duha, ucapkan salam dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu bicara, ya Rasul, saya pamit ya, mau tinggalkan kota Madinah. Saya mohon pada Allah, izinkan saya bisa balik lagi kemari. Kalau bisa tiap tahun saya bisa kemari. Kalau Engkau tidak berikan kesempatan itu ya Allah, tolong ketika saya wafat, saya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, para jemaah Allah, setelah pamitan, Bapak Ibu ke hotel. Silahkan mandi. Mandinya mandi ihram, mandi sunnah ihram. Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi sunnah ihram? Yang membedakan itu niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Setelah mandi silahkan yang mau pakai wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya. Kuku yang panjang potong, kumis yang gak rapi rapihkan, bulu-bulu yang gak rapi rapihkan. Lalu silahkan Bapak Ibu berangkat ke Masjid Nabawi, sholat duhur di Masjid Nabawi. Sebaiknya Bapak sudah pakai baju ihram. Sholat duhur jamaah takdim dengan asar. Jadi selesai jamaah dengan imam, bangun langsung sholat asar sendirian. Para jamaah Allah kembali ke hotel makan siang, dan insya Allah hari Minggu besok jam 2 siang Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram, termasuk bapak-bapak sudah nggak pakai dalaman lagi. Kenapa nggak pakai dalaman lagi di hotel? Karena sering kejadian di hotel dia ngomong, Ustaz, kita nggak lihat di sini kan? Enggak Pak. Kalau gitu saya masih pakai dalaman dong. Boleh. Kapan dicopotnya Ustaz? Nanti di bilah dicopotnya. Oh kalau gitu saya di bilah aja Ustaz, copot celana dalamnya. Baik Pak, nggak apa-apa. Rupanya di bilah dia lupa. Dia nggak sebis dengan saya. Berangkatlah ke Mekah, 2 bis bareng-bareng. Nah begitu sampai ke Mekah, dia turun dari bis. Pas dari turun dari bis, dia menengok ke belakang. Di belakang saya turun dari bis. Pas melihat muka saya, dia ingat celana dalamnya, mohon maaf. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam gimana? Copot celananya, bayarkan. Nah, itu Bapak Ibu-Ibu, khususnya Bapak-Bapak, maaf untuk mengantisipasi hal seperti ini. Ustaz Bukhari nanti ketika Bapak akan naik bis di Madinah, Ustaz Bukhari akan merazia Bapak-Bapak. Nah, para jamaah Allah, insya Allah jam 1:30 Bapak Ibu sudah kumpul, sudah pakai baju ihram semuanya. Kita akan berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah itu sekitar 430 km. Dari hotel Bapak Ibu akan dibawa ke sebuah masjid, namanya Masjid Bir Ali, atau wilayahnya namanya Dzul Hulaifah. Wilayah Dzul Hulaifah ini, khususnya Masjid Bir Ali ini adalah tempat miqat, tempat starting point umroh kita. Orang yang lewati masjid ini, orang yang melewati wilayah ini, kalau dia mau umroh harus ganti baju. Kalau lewat tempat ini nggak niat, kalau lewat tempat ini nggak ganti baju, maka dia harus balik lagi ke tempat itu. Kalau masih meneruskan ke Mekah, maka dia harus motong kambing. Karena itu hati-hati di Bir Ali, kita harus betul-betul niat. Sampai di Bir Ali kita wajib itu niat, bukan sholat. Kalau Bapak Ibu mau sholat silahkan, tapi saya ingatkan dari parkiran bis menuju ke masjid jauh, jalan kaki. Kalau beres sholat jamaah Allah, Bapak Ibu kembali ke bis. Di bis kita akan niat umroh bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang niatnya, nawaitu al-umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala
Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau sudah niat ini berarti Bapak Ibu tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini Bapak Ibu tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh itu begitu sampai ke Mekah, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya Ustaz. Kenapa? Sakit Ustaz, nggak bisa. Harus tetap dilaksanakan. Dan kalau sudah niat umrah ini ternyata Israel mencabut nyawa orang itu, maka satu baju ihram ini disunnahkan untuk jadi kain kafan dia. Tetap dimandikan, tetap dikafani, sunnahnya pakai baju apa namanya? Ihram, tetap disolatkan, dan ketika dikafani, maaf, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ihram, dan dia pas bangun membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kira-kira ada yang mau daftar nggak besok ini? Gak ada yang mau. Belum mau. Para jamaah Allah, insya Allah setelah niat ini Bapak Ibu, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki sudah tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Bapak-bapak pakai kacamata, kadang-kadang diletakkan di sini, di apa namanya? Di kepala. Kenadam, kenapa? Karena laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana sendal saya sendal gunung yang ada apa namanya? Talinya, ketika niat injak. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya dua helai, bawahnya disambungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana? Saya kemarin ke Tamrin City, Pak Tamrin City ditawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dan. Lah kok bayar dan? Karena baju ihram laki-laki cuma dua helai. Kalau pakai itu lebih dari dua helai. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, bedak, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan papi blok, apa namanya? Apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak melon, minyak kayu putih? Itu mah bukan wangi, tapi bau. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan yang muhrim dilarang bercumbu. Kalau terjadi hubungan suami istri sebelum talul, maka maaf, dia harus motong kontak, bukan kambing lagi, dan umrohnya batal. Laki-laki dan perempuan dilarang gunting rambut, cabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Ucap-ucap hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Kasih fakir miskin satu paket makan. Satu paket makan di sana Kentucky yang paling gampang, 25 ribu. Ucap-ucap hidung, kecabut 20 hidung, 2 kali 25, 30 hidung, 3 kali 25, 40 hidung ke atas, motong kambing. Itu para jemaah. Insya Allah Bapak Ibu, tolong jaga larang ihram ini. Insya Allah akan langsung berangkat ke Mekah sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, sampai ke Mekah akan langsung dibawa ke hotel terlebih dahulu. Hotel Bapak Ibu insya Allah di hotel Hilton Convention. Hotelnya bagus, jemaah rahimakumullah, cuma naik ke atas dikit. Nah, jemaah rahimakumullah akan makan malam dulu, baru sebelum Bapak Ibu tawaf, Bapak Ibu akan dikasih headset oleh NKA. Headset itu alat bantu dengar, sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, doanya bisa kedengeran. Mudah-mudahan di sini ini bisa nambah khusyuk. Cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi. Nah, kalau headset ini sudah menyala, Bapak Ibu boleh
Ketika ibadah doa, ustaznya doa, cukup mengaminkan doa. Amin, amin. Ketika tobat cukup amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. Boleh juga ngikutin doa ustaz. Ustaznya Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena kemarin ketika saya bawa rombongan umroh, satu bis, mereka semangat ikutin doa saya semuanya. Allahumma, mereka ikuti Allahumma. Tiba-tiba ketika putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya keinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjek, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita setes denger, Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri masuk Masjidil Haram. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah saya bisa kemari. Kalau sudah tenang Bapak Ibu silahkan laksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, tawaf itu seperti sholat kata Nabi. Kalau sholat harus punya wudhu, berarti tawaf itu harus punya wudhu. Ustaz bagaimana kalau batal wudhunya? Berhenti tawafnya, wudhu dulu, lanjutkan tawafnya. Ustaz tadi saya buang angin tapi sedikit. Ya tetap aja batal. Para jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu, di mana tawaf, di mana wudhunya, enggak usah kecil hati. Di sekitar pelataran Ka'bah banyak tempat wudhu. Ustaz kita yakin betul di Jakarta ini yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal wudhu. Gimana kalau lagi tawaf? Silahkan yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama gereja orang India, Ustaz saya wudhu dulu. Selesai wudhu, pas mau tawaf, kesenggol orang Pakistan. Daripada nggak beres-beres, yakinkan tidak batal. Tapi kalau sudah balik ke hotel, yakin batal lagi. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad Bapak Ibu. Ketika kita lewat sudut Hajar Aswad ini, maka sunnahnya kita hadap Ka'bah dulu. Cuman kalau 1 menit atau kalau 1 menit, 1 detik aja kita berdiri begini di belakang, kedorong, bahaya apa enggak? Bahaya. Karena itu nggak usah ngadap Ka'bah. Tengok aja ke sebelah kiri, lalu kita angkat tangan kita sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sama-sama. Ini namanya istilah kita kecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sama-sama. Satu kali aja. Gak usah begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Khususnya untuk bapak-bapak. Karena bapak-bapak yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan Hajar Aswad itu nyiumnya desek-desekan. Bapak pakai baju ihram, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat subuh. Bapak ibu-ibu, tolong juga jangan kejadian seperti kemarin sebelum pandemi Bu. Pas sebelum pandemi saya masuk masjid jam setengah 12 malam. Tiba-tiba dari masjid ada bapak-bapak keluar. Itu bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, sakunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, bapak habis tawuran? Enggak Pak Ustaz. Lah itu aut-autan begitu kenapa? Habis di Hajar Aswad. Masya Allah Ustaz, udah deket ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang India desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah deket lagi Ustaz, orang India desek sebelah kanan. Saya sikut kepalanya Ustaz. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat hal yang haram pada yang
Bapak Ibu, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah tambar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf sunnahnya tasbih ini, kecuali begitu sampai rukun yamani. Kalau ini Hajar Aswad, sudut ini namanya rukun yamani. Rukun yamani ini sunnahnya disentuh setiap putaran. Tapi masalahnya untuk nyentuh rukun yamani desek-desekan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu Ka'bah disiram minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh tangan kita, bayar dam apa enggak? Bayar dam. Gimana dong kalau begitu siasatinya? Cukup angkat tangan, gak usah dikecup. Gak usah dikecup. Lalu dari rukun yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir insyaallah para jemaah Allah. Kalau sudah 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad, dan ketika tawaf usahakan Ka'bah sebelah kiri semuanya. Jangan ngebelakangin Ka'bah, usahakan. Kenapa saya tekankan begini? Karena memang tawaf itu Ka'bah sebelah kiri. Karena itu yang suka foto-foto belakangan aja fotonya. Ini lagi tawaf, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, langsung cepat. Ka'bah di belakang. Habis itu update status. Ka'bah putaran pertama. Masyaallah. Yang begitu belakangan. Selesai 7 putaran, berakhir di Hajar Aswad, Bapak Ibu silahkan doa di Multazam. Multazam itu mana? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itulah yang namanya Multazam. Apa? Tempat yang paling mustajab. Silakan Bapak Ibu doa di situ. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang. Kalau nggak bisa mundur ke belakang. Ini tempat yang paling mustajab. Saya kalau umroh ataupun haji, selesai tawaf, saya buat orang tua di situ. Lalu saya katakan, Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, ikutin nungguin mereka doa. Pas saya lihatin ternyata, pas saya nungguin mereka, saya lihat ada ibu-ibu yang di Multazam berdoa. Yang lain doa dengan khusyuknya, dia mah enggak. Dia mah ambil buku dari tasnya, bukunya dibuka sebentar, ditutup, lalu bukunya diangkat begini. Saya deketin, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat mustajab. Ibu doa, bukan angkat-angkat buku. Si ibunya jawab, Ustaz, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya. Tolong kau yang baca satu-satu ya Allah, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu titipin doa kan? Nah kalau Bapak Ibu titipin doa, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca doanya satu-satu, itu amanah. Para jamaah Allah, beres doa di Multazam, Bapak Ibu lihat ada makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat sholat. Silahkan sholat di sekitar makom Ibrahim ini. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sama-sama. Sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres itu silakan duduk di sekitar makom Ibrahim. Sekitar makom Ibrahim tempat mustajab. Ambil air zam-zam setelah itu. Air zam-zam ini kata Nabi 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung minum apa, tergantung niat apa kita minumnya. Ngadep kiblat, boleh duduk, boleh berdiri. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima
razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Yang aja orang cuma 50. Nih Bapak Ibu, doanya ngadep kiblat, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim. Minumnya itu sunnahnya 3 tegukan. Ngadep kiblat, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak gitu. Bukan aus, nyontoin. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah itu silahkan Bapak Ibu lanjutkan rukun umroh yang ketiga. Apa? Sa'i. Sa'i dari sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah jaraknya 400 meter. Kalau kali 7 2,8. Sanggup jalan kaki? Insya Allah. Nggak sanggup, nggak usah kecil hati. Di sofa itu banyak yang nawarin dorongan, yang dorong orang Arab. Silahkan pakai jasa dorongan itu. Tapi kalau dorongannya yang jasa dorongan ini, yang dorongnya orang Arab, insya Allah dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem? Nggak usah kecil hati. Di atas ada skuter. Yang pasti sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi awalnya di sofa, 7 jadi mana? Marwah. Kalau tidak ada doa yang wajib ketika sa'i, dibaca ketika sa'i. Mau diem boleh, mau baca sholawat boleh, mau baca Quran silakan, mau ngobrol boleh, ketika sa'i boleh ngobrol. Tapi apa nggak ada tempat yang lain selain sa'i yang mau ngobrolnya? Bapak Ibu, antara sofa dan Marwah ada lampu hijau. Lampu hijau itu dulu itu pusat dari lembah. Hajar meletakkan anaknya ke Ka'bah. Nah, ketika Hajar masuk di tempat hijau itu dulu, dia nggak bisa melihat anaknya, maka dia lari kecil. Dari tempat lari kecil ini sekarang dikasih lampu hijau. Sambil baca doa, Rabbighfir bareng-bareng. Warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lam ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Bapak Ibu, kalau sudah beres di Marwah silahkan ambil gunting rambut. Siapa yang guntingnya boleh diri sendiri, siapa juga boleh. Baiknya gundul, kalau sedikit pun juga nggak masalah pada jamaah. Beres proses umroh, silahkan Bapak Ibu perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. 2, sholat. 3, natap Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah saja dapat 20 rahmat insyaallah. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah di Mekah nanti akan juga diatur untuk city tour keliling kota Mekah sekaligus datang di tempat haji dan tempat yang bersejarah. Juga untuk umroh yang kedua, kita akan ngambil mikot di Ji'rana. Tolong pakai baju ihram dari hotel masing-masing. Kenapa? Di Ji'rana tidak ada ganti baju, tidak ada tempat ganti baju. Nah, di Ji'rana tinggal niat umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh juga mengumrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan itu orang yang sudah tidak mampu datang ke Mekah
entah karena sudah wafat atau karena masih sudah sepuh dan uzur tidak bisa datang lagi. Cuman satu niat hanya untuk satu orang. Gak boleh saya niat umrah untuk kakek, nenek, ibu, bapak, gak boleh. Satunya satu orang. Gimana niatnya? Saya niat umrah untuk bapak saya. Bapak tanpa disebutkan nama gak masalah. Kenapa? Udah pasti. Ibu tanpa disebutkan nama gak masalah. Kenapa? Sudah pasti. Tapi kalau sampai kakek, nenek yang kita umrohkan, tolong sebutkan namanya. Kenapa? Karena kakek ada dua, kakek dari bapak, kakek dari ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Tanpa disebutkan namanya, itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana kira-kira ya? Maaf, jemari waktu dipercanda, jemari waktu dipercanda. Nah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah Bapak Ibu-ibu mudah-mudahan memberikan pelajaran, akan pulang lewat Jeddah. Sebelum pulang ke Indonesia, tolong sempatkan diri untuk tawaf wadah. Insya Allah mau terbang ke Dubai dulu. Dari Dubai insya Allah kembali ke Indonesia, Jemaah, dan mudah-mudahan nanti di Jakarta akan dapat sekitar 5 liter air zam-zam, Jemaah. Bapak Ibu-ibu, mohon maaf saya nggak dampingin rombongan ini. Yang akan dampingin adalah Ustaz Bukhari, Jemaah. Beliau sering ke Dubai insya Allah, jadi insya Allah tahu kondisi lapangan di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu lancar dalam perjalanannya. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.